pada Iya, mulanya iya di mana, adalah Bu? Di mana ayat berapa? pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Ah, firman itu adalah Allah. ah, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kalau Anda ngotot Yesus mengatakan itu, ya, mana tertulis Yesus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yohanes? Tunggu ya, saya buka ya. Iya. Tuhan Hmm. semua. 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ada bersama dengan Allah. Iya. Itu ayat 1 sampai 14. Terus itu dia. Mana? Ayo coba. Yohanes 1. Yohanes 1 pasal 1, katanya ucapan Yesus mimpi. Perkataan Tuhan Yesus semua yang dia di firman dia nggak ada di Alkitab itu tuh perkataan Tuhan Yesus. Semuanya. Iya dong. Iya Waduh, akut semuanya. ini. Jaga Aduh. Ada nggak Yesus mengatakan, ya, seperti di Yohanes 1 pasal 1? Mm-mm. Di mana itu? Ya. Sampai 14 tuh bisa dibaca. Pada mulanya adalah firman, firman itu Saya nggak minta bersama-sama dengan itunya. Allah. Kata Anda Yesus berkata seperti yang dituliskan oleh Yohanes itu. Di mana? Ini dia di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Iya, di mana, Bu, keterangannya bahwa itu adalah ucapan Yesus itu mana? Itu ini kata Tuhan, pada mulanya adalah firman. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu ucapan Yesus atau bukan? Pingsan kayaknya nih. Ah, Pingsan Ya, kayaknya nih. Makanya, Bo, itu ya. tulisan ya, itu perkataan Yesus langsung atau bukan? Putus-putus Hmm, ya. putus-putus. Jaringanmu nggak bagus, Bu. Iya. Ya, itu tulisan Yohanes langsung atau tulisan Yohanes itu perkataan Yesus langsung atau bukan? Ya, perkataan Tuhan Yesus dong. Di Perkataan mana Tuhan keterangannya? Yesus. Keterangannya ada di mana itu? Itu tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Iya, Bu, adalah Allah. itu Jadi Tuhan Yesus bukan mayat, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia hidup Hmm. selama-lamanya. Bu, nih perhatikan. Yohanes 1 nomor 1 tuh dari pagan, biar kamu tahu, Bu. Nih ya. Nah, berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Pilo kepada bangsanya yang berbunyi kalimatnya, pada mulanya adalah Logos. Ya, Logos itu bersama-sama dengan Theos. Kayak gitu. Dan Logos itu adalah Theos. Ini sama dengan apa? Dengan penyembah berhala gitu loh. Yohanes 1 pasal 1 tuh himne Plato dari pagan Yunani, ya, pagan Yunani. Mereka menyembah apa? Mereka mengatakan Tuhan itu turun ke muka bumi untuk mengutus gitu. Mengutus firman-Nya. Ini, Bu, ini adalah paham dari pagan Yunani, ya. Paham dari pagan gitu loh, penyembah berhala. Gitu.
Tuh, Halo, Mas Yusuf PI. Kita udah lebih paham karena kita sendiri nah ini adalah dulu. orang Kristen Ini yang kan sejati. kita kupas nih. Yohanes 1 pasal 1 berasal dari himne Platonis. Kan kayak gitu. Apakah Mau betul dari berasal himne dari Platonis? manapun itu terserah Mas Yusuf PI ya. Aku Hele. selalu bilang bahwasannya, Iya, Bu. iya, kita Kalaunya lebih dari tahu. Bu, kalau dari pagan ngapain Anda bawakan kepada saya? Yang saya bahas itu Yesus, di mana dia mengaku berasal dari firman. Lalu Anda bawakan ajaran pagan sama saya. Bukan terserah Mas Yusuf itu ajaran pagan atau ajaran apa, tapi kita Eh, melihat dari Ajaran penyembah firman berhala itu. Tuhan. Ya, gitu. Ini dia firman yang jelas-jelas loh, Mas Yusuf PI. Mm-mm. Aduh, Jadi udahlah Bu, jangan Mas Yusuf bilang imani Tuhan saja lah, imani saja, imani saja. iya, jangan Mas Yusuf bilang Mm, Tuhan jadi mayat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Imani hidup saja. selama-lamanya. Dia mendengar seruan kita. Dia menjawab doa kita karena dia Tuhan yang hidup. Yang satu-satunya ada di sorga. Naik ke sorga Mas Yusuf. Makanya ada ya Mas Yusuf ya di kalender kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang naik ke sorga adalah Tuhan Yesus. Jadi dia Udah, Tuhan Mbak? yang hidup. Udah? Udah? Ya udah, makasih ya. Saya gantikan dulu sama yang antri ya. Oke, Yes. makasih ya Bu ya. Sama-sama, Mas. Oke, heran. Mau kayak gimana pun kayak kita jelaskan ya teman-teman. Ya tetap ngotot aja dia gitu. Eh, udah ditampilin datanya juga. Tetap aja dia ngotot. Aduh, aduh, aduh. Akut itu. Baik, selamat malam, Cup. Selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Tunggu dulu. Gimana? Ya, silakan dibuka kamera. Sama mak ada kublok kelawan. Gimana mak kelawan? Gak jelas. Orang minta untuk buka kamera, kau ngomong apa gitu loh. Yang jelas kalau naik tuh, kalau mau diskusi tinggal open cam beres gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Malam, Bang. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Islam, Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita masalahnya ini menerima kawan Kristen untuk diskusi. Ada Pak Ustadz. Cuma saya bingung ya kan. Kenapa waktu itu kalau dijelasin nggak mau menerima sama sekali. Cuma 1% aja yang menerima. Udah itu aja Pak Ustadz. Baik. Iya, biarin mereka kayak gitu, Bang. Yang penting kita Oke menyampaikan lah, apa saya yang turun betul. dulu Pak Oke ya? Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ya malam. Malam, Bang. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Iya Islam bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita Ya bang. lagi cari kawan Kristen buat diskusi, Bang. Silakan. Bang. Halo. Ya lah. Jaringan bang. Ya, apa yang Anda mau sampaikan kepada kita? Bang. Aduh, Bang. Ya bang ini bang. Bang bisa kali kita sampaikan nih. Ada yang kita mau ngomong nih. Gini, Bang, ya. Saya lagi mengadakan diskusi lintas iman. Ya,
kalau kita mau ngobrol nanti langsung aja ke HP saya gitu ya. Ke Iya, WhatsApp Bang. gitu. Boleh? Ya boleh Bang, boleh Bang. Oke ya. Kalau gitu saya turunkan Anda dulu Bang ya. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp. Oke ya. Oke siap Bang. Oke, oke. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam sebentar, warahmatullahi Pak Ustadz. wabarakatuh. Oh, Iya, Pak Ustadz. Hanya menyampaikan sedikit, Pak. Itu kan umat Muslim tuh jika dibacakan Al-Quran tuh kan nurut dan patuh, Pak Ustadz ya. oh. Oten tuh kenapa dibacakan kitabnya loh, Pak Ustadz kok malah ngeyel gitu, Pak Ustadz. Malah melawan kan gitu. Ya, sekian dan terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita dibacakan Al-Quran kan sami'na wa ata'na. Kan kayak gitu. Kami mendengar dan kami taat. Iya, sami'na wa ata'na. Kan kayak gitu. Tapi kalau Kristen dibacakan kitabnya, oh dilawannya kitabnya. Ih, aduh. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang. Islam, Kristen, Katolik, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Oh, silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Mungkin Anda mau berdiskusi sama saya, ya tanya jawab, silakan open cam dulu. Boleh kecapean. Tapi aku pakai filter. Enggak Boleh. apa-apa pakai filter. Alamak. Oke. Nggak apa-apa. Iya, Bang. Halo. Iya, halo. Abang mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Silakan. Bertanyalah. Apa yang mau Abang tanyakan, coba? Pertama, jaminan jaminan kamu yang apa? Jaminan umat Muslim masuk surga itu apa? Adakah jaminan umat Islam masuk surga? Baik, baik. Pertanyaan bagus. Bang, nih ya, langsung saya bacakan buat Anda ya. Nih, Bang. Siapa bilang mau bikin? Nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa artinya? Nih, ya. Apa sabda Nabi kami? Nih, barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Semua nih, Bang. Nih, semua umatku akan masuk surga. Jelas? Tapi berarti yang mentaati dia masuk surga lah begitu. Ya iya, semua umatku akan masuk surga. Dia mentaati tanpa perbuatan mungkin merubah pikiran yang dari buruk ke jadi baik begitu, tanpa itu. Yang penting taat begitu. Gini, yang dimaksud taat itu bukan taat yang sembarangan. Maksudnya gini, Bang. Apa yang diturunkan kepada Nabi itu dia sampaikan dari apa yang diturunkan kepada Nabi itu dia sampaikan kepada kaumnya.
ajarannya itu dari Tuhan. Nah, itulah yang ditaati gitu loh. Ajaran dari Tuhan. Apa contohnya? Ya, contohnya sholat dalam Al-Quran tuh ya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat ya, ma'arraki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Atau perintahnya dicontohkan oleh nabinya, kayak gimana itu rukuk, kayak gimana itu zakat, itu yang ditaati. Oh, berarti mentaati berdoalah begitu. Bukan berdoa. Apa yang beliau lakukan ya kita lakukan. Hmm. Tapi kalau dari segi mungkin pikiran ataupun kebiasaan-kebiasaan yang jahat dilakukan itu tidak perlu dirubah ataupun diperbaiki, yang menjaga sholat begitu saja. Gini bang, Kan kebenaran begini, dan Bang. kebatilan itu Kan- nggak akan bisa bersama dia. Kan kalau manusia ini sebelum dia mengenal agama, contohnya belum ada agama, dulunya dia macam macam suka pukul orang, suka berjudi, suka minum, suka pokoknya begitulah, kuat melawan ibu bapa. Itu kan kelakuan-kelakuan jahat. Jadi apakah kelakuan-kelakuan jahat ini biarkan berlaku, yang penting menjagakan yang seperti Pak Yusuf PI yang bilang kan tadi, Paham, menjaga ngerti. Ngerti maksud Anda tuh. Kata abang kan kalau gimana orang yang melakukan dosa besar kan kayak gitu, sedangkan nabinya menjamin masuk surga kan kayak gitu, mustahil. Seenaknya aja nanti umat Islam sementang dijamin masuk surga mau semaunya hidup kan kayak gitu. Seperti yang tadi kayak gimana melakukan kejahatan. Bang, di dalam Islam itu ya, semua yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa dia berbuat kejahatan meskipun satu titik jarah, satu titik gitu, maka dia akan menerima balasan tersebut atas kejahatannya itu. Dan barang siapa yang berbuat baik meskipun setitik, maka dia akan menerima balasan yang baik dari kebaikan itu. Gitu. Jadi kayak gini bang, memang kayak logikanya kayak gini. Sebentar, saya jelaskan dulu sama abang. Logikanya kayak gini bang ya. Kalau kita memakai hukum KUHP di Indonesia ini ya, di Indonesia ini, coba Anda lihat orang yang mencuri itu dihukum oleh negara kita penjara selama 6 bulan, oke? Ya. Nah, tapi orang yang melakukan ibaratnya tuh pengedar narkoba ya, dia dihukum mati. Ini adalah dua kesalahan yang berbeda kan gitu. Satu mencuri, satu pengedar narkoba. Betul? Betul. Dan setelah 6 bulan masa tahanan si pencuri tadi, itu dia akan dikeluarkan dari penjara, kan betul? Terus Nah, sedangkan yang kasus narkoba tadi, dia akan dihukum mati, gak keluar lagi kan dari penjara, betul nggak? terus hubungannya? Nah, hubungannya maka dari itu sembahlah Tuhan yang benar gitu. Semua itu ada balasannya. Semua itu ada balasannya ya. Sembahlah Tuhan yang benar, baru Anda sampai ke jannah. Gitu maksudnya. Jadi dalam Islam itu gini bang ya. Meskipun dia mempunyai tiket ke surga, tapi pembalasan itu tetap ada. Allah itu tetap adil gitu loh. Maksudnya? Oke, Iya. begini. Tadi yang melakukan, sebenarnya kalau orang itu
melakukan kejahatan itu bukan dari segi dia menyembah salah Tuhan ataupun bagaimana, tapi itu yang melakukan soal dia melakukan kejahatan itu sebenarnya daripada dia sendiri, bukan memang daripada pikiran dan hatinya, bukan ya dari hati dan pikirannya, bukan dari segi dia salah ataupun macam mana, ataupun Gini bang, didikan terutama itu adalah didikan orang tuanya kepada dia itu waktu kecil, bagaimana dia dididik oleh orang tuanya menjadi orang baik begitu. Jadi kaitan dengan agama dari kelakuannya itu bukan cuma, bang. tapi Tadi kalau saya menjelaskan kepada Anda, Bang, ya. Tadi saya menjelaskan kepada Anda, di penjara itu ada dua hukuman. Opsi hukumannya, satu dihukum 6 bulan, satu dihukum tidak keluar lagi dari penjara, seumur hidup di penjara. Ini menandakan apa? Jangan sampai kita salah sembah dulu. Cari Tuhan yang benar dulu, gitu. Karena kalaunya kita salah sembah, maka Anda akan dipenjara selamanya. Kayak gitu maksudnya analogi tadi. apa Itu. kaitannya dia Ya, salah sembah, apa kaitannya? apa kaitannya dia salah sembah ya? Kalaunya dia di dalam penjara selamanya gara-gara dia apa melakukan kejahatan yang fatal kan kayak gitu. Nah, kejahatan yang fatal menurut Islam itu apa? Syirik, menyekutukan Allah. Jadi, orang yang menyekutukan Allah itu akan kekal di dalam neraka gitu. Jangan sampai salah sembah dulu maksudnya. Makanya saya analogikan dengan penjara. Lalu tadi ada yang pencuri, orangnya dihukum itu 6 bulan. perumpamaan. Iya, perumpamaan. Ada pencuri dihukum 6 bulan. Dia itu Islam, tapi melakukan dosa besar, tetap dia dihukum, Bang. Tetapi hukumannya itu tidak selamanya buat dia. Selamanya lah. Tidak selamanya buat dia. Kalau habis masa hukumannya, dia akan diangkat gitu. Gitu, Bang. Makanya jangan sampai salah sembah dulu ya. Jangan sampai salah Tuhan, karena neraka itu kekal gitu. Tadi kita punya apa ini, pertanyaannya sudah menyimpang. Tadi pertanyaannya itu apa tadi? Jaminan. Tadi jaminannya lepas itu kan Yusufi bilang jaminan apa Muslim Masuk surga. Jaminannya itu apa nih? Mentaati perintahnya begitu. Ya iya. Perintah-perintahnya itu ada berapa? Pertama, Baik, Bang. Banyak perintah Allah itu dalam Quran. Baca aja 1 biji Quran tuh. simple, pindikan, simple. Satu contoh mentaati perintahnya. Sebut-sebut ya. yang penting. Nih contoh ayat perintahnya ya. Saya kasih Anda. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah dengan orang yang rukuk. Tuh, kita diperintahkan salat, ya salat gitu. Itu aturan Tuhan. Tuhan mengatur kita. Memang kita ini Bang nggak enak hidup itu dalam aturan, tapi akan lebih fatal kalau kita nggak punya aturan, Bang. Cuma menjaga sholat lah begitu. Ya iya, karena apa? Yang mengatur Tuhan langsung. Umat Islam itu yang mengatur Tuhan langsung. Hidupnya itu diatur oleh Tuhan. Harus begini, harus begini, harus begini. Karena kita mengikuti ajaran Tuhan yang benar. Kalau kami itu larangannya itu ada berapa? Macam 10 kalau tidak salah.
kasih. Kalau kami Kristen lah, hukum paling utama itu kasih. Contohnya eh, paling yang itu mengasihi musuhmu. Contohnya aku ada kawan. Itu kawan saya ini Bang, mengkhianati saya. gini, kalau untuk masalah Itu ajaran kasih di dalam Al-Quran saya itu, nih ya Al-Qurannya. Ayat pertamanya aja udah kasih, Bang. Ayat pertamanya aja mengasihi udah kasih. Nih, coba Anda lihat. Ayat pertamanya aja udah ajaran kasih. Tuh, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Atau jadi banyak ajaran Islam itu komplit, Bang. Komplit. Kalau Anda kan di Kristen itu cuma diajarkan kasih. Tapi ada nggak? Coba Anda diajarkan untuk menikah. Saya tanya balik. bentar dulu. Maksudnya di situ ada kasih, mengasihi semua tanpa kecuali, Tanpa kecuali. termasuk Nasrani dan Yahudi. Iya. Ya. Oh, Terus di dalam di mana itu ayatnya yang kalau bertemu dengan Nasrani dan Yahudi, persempitkanlah jalan mereka. itu Itu udah ayat. itu waktu perang. Kalau bukan waktu perang nggak dipakai. Oh, itu tertentu lah begitu. Iya Waktu iya. perang, Kira abang Islam itu waktu tidak perang gunakan ayat itu juga? Enggak. Ada dia tempatnya. Itu waktu lalu perang. bagaimana yang tem puasa, lalu yang ada orang membongkar orang yang tengah makan, itu bukan kasih. Gini Bang, kalau untuk masalah pembongkaran itu bukan urusan agama. Itu urusan pemerintah daerah. Tapi kan ada kaitannya. Nggak ada dengan kaitan agama. Ada. Kalau bukan tem puasa kan ini mereka tidak membongkar-bongkar juga. Ya, kalau kaitannya dengan agama mungkin karena ya umat Islam sedang berpuasa sehingga pemerintah daerahnya ya mengajarkan untuk apa? Untuk toleransi. Jadi seperti itu. Jangan berjualan sembarangan karena orang lagi puasa. Gitu aja sih. Kalau secara langsung nggak ada urusannya. Itu dari pemerintah daerahnya. Oke lah. Sampai situ saja dulu. Nanti besok-besok. Besok-besok mau lagi naik ya Bang ya. Semoga Anda tercerahkan dari apa yang saya sampaikan tadi itu Bang. Tidak. Ada. Selamat malam. Apa ini? Sematkan target. Apa ini? Terima kasih. Oh, 16 tok ini apa ya? Target apa ini ya teman-teman? Saya nggak paham juga. Kalau muncul di atas tuh saya letakin gitu. Saya pencet. Malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya Bang, Islam atau Kristen atau Katolik? Kristen. Oh, buka dulu lah kameranya. Ya sip. Thank you Bang, terima kasih. Ya, Bang, saya nggak pakai pembatasan loh. Nanti rokoknya kena pelanggaran. Oke. Oke Bang. Gini Bang, ada bajunya nggak? Dikeluarkan Bang Paras langsung. Nggak ngerti juga saya dengan Pak Moderator. Ya terserah lah, terserah beliau gitu ya. Karena memang kurang adab ya kawan-kawan. Nggak sopan ya.
memang Nah ini kenapa ini robek gini? Halo, selamat malam. Ya, semalam malam. Malam, Bang. Iya, Bang Bulolo ini Kristen, Islam atau Katolik, Bang? Saya Kristen, Bang. Mungkin kita bisa berdiskusi. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Apa tuh? Sebelum saya mau bertanya, Pak Ustadz, Abang, Pak Ustadz ini yakin nggak di dalam, percaya nggak di dalam ini? Sebelum saya bertanya, bahasa-bahasaan itu percaya nggak dulu Pak Ustadz dalam itu? Maksudnya Alkitab Anda ini? Iya, maksudnya Alkitab saya ini kan ada isi-isi di dalam. Sebelum saya bertanya, saya tanya dulu sama Pak Ustadz, percaya nggak Pak Ustadz di dalam bahasa-bahasanya tersebut? Oh, gini, Bang. Ya, kalau kita di Islam tidak mempercayai semua dan tidak menyalahkan semua. Oh, berarti ada sebagian kayak gitu. Iya. Karena Oke, yang oke, diverifikasi oleh Al-Quran itu kami akui kebenaran. Oh, Ya, ngerti saya. oke. Makanya sebagian kita terima, sebagian kita tolak. Kalaunya diverifikasi oleh Al-Quran, maka akan kami akui itu adalah sebuah kebenaran. Oh, oke, 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 oke. Nah, Cuma kira-kira mau ada tanya, apa pertanyaannya? oh, oke. Cuma sedikit aja sih pertanyaan kan. Sana dulu, nanti aja. Ini kan saya sebagai Kristen. Sementara di sisi lain kan ada juga yang bilang tidak percaya kayak gitu. Hmm. Sekarang mau bertanya di dalam Alkitab saya, karena kalau di dalam Yohanes ini, Yohanes pasal oleh karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Pertanyaan saya, ini kan yang menyampaikan ini kan Yohanes, berarti Yohanes itu dia kan Dia berarti mengutip perkataan Yesus. ya berarti salah satulah Yesus telah mengatakan demikian kan? Terus? Oke. Kalau yang berasal dari atas itu Tuhan kan pasti, atau bagaimana? Baik. Nah, ini nih bagus kita diskusikan. Bang, apakah yang berasal dari atas itu Tuhan? Bukan, Bang. Yang dimaksud berasal dari atas itu maksudnya kayak gimana sih? Sebenarnya kayak gitu. Kalau kita lihat ucapan Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Maksud dia ya, kamu adalah umat manusia, sedangkan aku itu adalah utusan Tuhan dari jajaran para nabi. Maksudnya kayak gitu.
Kata Yesus, kamu berasal dari bawah, kamu manusia, ya, manusia, umat gitulah. Terus dia mengatakan kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Maksudnya dia dari kalangan atas, yaitu utusan Tuhan. Utusan dari Tuhan semesta alam gitu. Aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Nah, betul kata Yesus ya. Betul kata Yesus. Bang? Iya, bentar Bang. Lagi ada orang belakang jadi nggak enak nanti. Iya. Bentar Bang ya, Pak Ustaz. Oke. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di ayat Yohanes ini, ayat 5, Yohanes 5 pasal 24. Karena dia berkata di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang menutus aku. Tadi kan ada bahasa percaya kepada dia. Pertanyaannya itu Bang, dia itu siapa? Iya itu tadi, karena dia bilang di sini kan, berarti kalau bagi saya berarti dia itu Allah kan kayak gitu. Karena Allah, kalau di dalam ini, bagi Anda. gitu. Iya. Ya kan bagi kita kan baca kan. Terus? Makanya tadi sebelumnya kan saya bertanya juga sama Pak Ustaz. Berarti Pak Ustaz juga kan menyampaikan bahwa sebagian Pak Ustaz percaya di dalam ini kan. Gitu. Baik, Bang, saya Oke. tanggapi ya Bang ya. Jadi Ya. kalau kita lihat ini, karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Bang, dia yang dimaksud oleh Yesus ini siapa? Yaitu Mesias yang ditunggu oleh Yahudi, tapi ditolak oleh Yahudi karena Mesiasnya miskin, yaitu Yesus. Gitu Bang. Jikalau kamu tidak percaya akulah dia, bukan akulah Tuhan. Bukan gitu. Mesias itu bukan Tuhan Bang. Tuhan ya Tuhan. Mesias itu utusan Tuhan yang dinubuatkan. Yesus itu Mesias yang dinubuatkan gitu. Akulah dia, kata Yesus. Bukan berarti dia berpangkat Tuhan. Enggak. Coba Anda ke dalam Yohanes 13 nomor 16. Di situ dikatakan apa oleh Yesus? Nih. Yohanes 13 nomor 16. Apa? Pelanggaran ini Bang. Pelanggaran. Iya, pelanggaran ya. Kenapa sih tok-tok ini ya teman-teman, udah orang lagi asik-asik diskusi pelanggaran aja. Iya ya. Ada nampak di Iya. bagian tadi. Iya kan di tempat Apa Anda itu juga Pak, juga ada tulisannya. Gimana? Iya ya, aku nampak juga di sini ada tulisannya. Ada. Itu Karena dilaporkan. Makanya kita ayatnya gitu. Makanya kalau kita mau lagi bahas asik-asik bahas malah malah gak bener gitu. Aku mau lanjut ayat lanjutnya. Ya udah gimana lah itu keluar aja. Ya udah kalau gitu rungket aja dah dulu, naik kembali gitu ya. Oke, aku keluar dulu ya. Ya, rungket dulu dah. Oke. Aneh teman-teman TikTok ini. Ya di tempat dia juga ada peringatannya. Kenapa ya TikTok ini, heran saya. Heran saya loh. Kita rungkat ya teman-teman, 6.400 orang. Karena apa? Karena pelanggaran. Kalau kita biarkan ini nanti labnya bisa kena seminggu saya gitu. Nggak diperbolehkan lab. Oke? Jadi yang di